Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada pertemuan hari ini, kita masih akan membahas tentang momentum dan kaitannya dengan energi. Beberapa proses yang berkaitan dengan interaksi antara dua buah benda atau lebih dapat diselesaikan oleh usaha dan energi. Beberapa di antaranya dapat diselesaikan oleh momentum, dan beberapa di antara lainnya diselesaikan oleh keduanya, baik energi dan usaha ataupun momentum. Pada proses tumbukan jenis apapun, momentum selalu kekal selama tidak ada gaya luar yang bekerja. Gaya luar totalnya sama dengan 0. Namun, tidak demikian halnya dengan energi kinetik. Tumbukan biasanya diikuti oleh munculnya panas pada permukaan dua benda yang melakukan kontak. Panas tersebut berasal dari energi kinetik benda yang mengalami tumbukan. Akibatnya, setelah tumbukan terjadi, umumnya energi kinetik total lebih kecil daripada energi kinetik total sebelum tumbukan. Dari proses tumbukan yang terjadi, kita dapat definisikan besaran baru yang bernama koefisien elastisitas. Tumbukan elastis ini dapat didefinisikan sebagai tumbukan yang tidak mengubah nilai energi kinetik dalam sistem akibat terjadinya tumbukan tersebut. Sementara tumbukan tidak elastis atau inelastis adalah tumbukan yang mengakibatkan hilangnya energi kinetik. Sementara momentum sistem bersifat kekal pada tumbukan jenis ini, energi kinetiknya bersifat tidak kekal. Jangan pernah berasumsi bahwa tumbukan bersifat elastis, kecuali ada informasi atau diberitahu. Kemudian, kerja dan energi dapat diselesaikan untuk satu hal yang tidak diketahui. Momentum dapat digunakan untuk menemukan satu yang tidak diketahui per dimensi spasialnya. Berikut adalah konsep dari tumbukan tidak elastis atau inelastis pada sistem satu dimensi. Pada gambar sebelah kiri, dapat Anda lihat adalah ada dua buah benda satu dengan massa M1 dengan kecepatan V1 awal, dan benda 2 dengan massa M2 dengan kecepatan V2 awal. Ini adalah dua buah benda yang belum bertumbukan. Gambar di bawahnya adalah dua buah benda. Ini setelah terjadinya tumbukan di mana V1 final dan V2 final ini adalah setelah terjadinya tumbukan. Total momentum sebelum tumbukan sama dengan total momentum setelah tumbukan. Ingat bahwa pada penjelasan sebelumnya, untuk tumbukan inelastik, momentum bersifat kekal, dikarenakan gerak yang terjadi adalah gerak satu dimensi. Kita dapat menghilangkan tanda vektor dan menuliskan komponen-komponen pada sepanjang sumbu. Dari persamaan berikut, P sama dengan M kali V, kita dapat tuliskan ulang sebagai persamaan yang ada di bawah ini, di mana dua suku di ruas sebelah kiri merupakan momentum benda satu dan momentum benda 2 pada keadaan awal, dan dua suku di sebelah kanan adalah momentum benda 1 dan momentum benda 2 pada keadaan akhir. Gambar di sebelah kiri ini menunjukkan bahwa dua buah benda yang sebelum dan sesudah bertumbukan tidak elastis. Kedua benda ini setelah bertumbukan, kedua buah benda ini menempel. Benda dengan massa M2 awalnya diam, kita dapat menyebut
benda kedua sebagai target, dan benda satu sebagai proyektil. Ya, setelah tumbukan, benda yang saling menempel bergerak dengan kecepatan V besar. Untuk situasi ini, kita bisa tuliskan persamaannya menjadi sebagai berikut. Ruas sebelah kiri ini adalah momentum awal benda satu, dan ruas sebelah kanan adalah momentum setelah terjadinya tumbukan, sehingga kita dapat tuliskan kecepatan setelah kedua benda bertumbukan adalah sebagai berikut. Berikut adalah contoh untuk kasus tumbukan tidak elastis. Ya. Di sebelah kiri ini terdapat ilustrasi sebuah balok yang digantung pada dua buah tali, yang mana balok ini digunakan sebagai target ya untuk mengukur kecepatan sebuah peluru, dan peluru ini ditembakkan. Nah, di sini kita ingin mengetahui berapa besarnya kecepatan peluru yang bertumbukan dengan ketika dia bertumbukan dengan balok ini. Diketahui bahwa massa dari baloknya 5,4 kg, massa dari pelurunya atau proyektilnya 9,5 gram. Kemudian ketika peluru bertumbukan dengan balok, ini baloknya berayun dengan jarak vertikal sejauh 6,3 cm. Ya. Nah, di sini kita dapat meninjau yang pertama adalah karena tumbukan dalam sistem peluru balok ini sangat singkat, kita dapat membuat dua asumsi penting. Yang pertama, selama tumbukan, gaya gravitasi balok dan gaya pada balok dari kabel masih seimbang atau dari tali ya. Jadi selama tumbukan, gaya eksternal pada sistemnya sama dengan 0. Oleh karena itu, sistemnya terisolasi dan total momentum linearnya dapat kita tuliskan sebagai berikut. Total momentum sebelum tumbukan nilainya sama dengan total momentum setelah tumbukan. Asumsi kedua, yaitu tumbukan yang terjadi adalah tumbukan satu dimensi, dalam arti bahwa arah peluru dan balok setelah tumbukan berada dalam arah gerak peluru sebenarnya. Jadi persamaan yang kita dapat tuliskan sebagai berikut. V besar ini adalah kecepatan setelah tumbukan, dan V kecil ini adalah kecepatan awal. Nah, dari kedua hal ini, maka saat peluru dan balok berayun bersama, maka energi mekanik sistem antara peluru dan balok dan bumi dapat dituliskan sebagai berikut. Energi mekanik pada posisi bawah sama dengan energi mekanik pada saat atas. Ini pada saat baloknya berayun dan belum berayun ya. Nah, Anda mungkin masih mengingat beberapa pertemuan yang lalu oleh Pak Akram telah dibahas tentang energi mekanik ya, yaitu merupakan penggabungan dari energi potensial dan juga energi kinetik. Nah, di sini konsepnya sama seperti itu. Dan di sini energi mekanik ini tidak diubah oleh gaya kabel pada balok, karena gaya itu selalu diarahkan tegak lurus terhadap arah pergerakan balok. Kita gunakan kondisi awal balok sebagai referensi kita untuk energi potensial gravitasi 0 kita. Kemudian, kekekalan energi mekanik ini berarti bahwa energi kinetik sistem pada awal ayunan harus sama dengan energi potensial gravitasi pada titik tertinggi ayunan. Karena kecepatan dari peluru dan balok pada saat awal dari ayunan adalah V besar, maka
dapat kita tuliskan persamaan energi mekaniknya sebagai berikut. Ya, setengah kalikan massa dari peluru ditambah massa dari balok kali kecepatan setelah bertumbukan kuadrat sama dengan massa dari peluru tambah massa dari balok dikalikan percepatan gravitasi dan perubahan ketinggian dari ayunan tadi ya. Ayunan karena baloknya ditumbuk oleh peluru. Nah, dengan mengkombinasikan persamaan yang sudah ada, Anda Anda bisa menghitung besarnya kecepatan peluru dari persamaan yang ada pada slide sebelumnya tadi ini ya. Di sini dapat Anda masukkan komponen-komponen nilainya sehingga Anda dapat kecepatan peluru adalah 630 meter per second atau per detik. Nah, pada konsep yang lain kita akan membahas tentang tumbukan elastis pada satu dimensi ya. Pada pembahasan sebelumnya tadi kita membahas tumbukan inelastik pada satu dimensi. Di sini kita membahas tumbukan elastis satu dimensi. Tumbukan elastis yang saya jelaskan sebelumnya tadi adalah jenis tumbukan khusus di mana energi kinetik dari sistem benda yang bertumbukan tetap ya atau kekal. Jadi jika sistem ditutup dan diisolasi, momentum linearnya juga kekal. Untuk tumbukan satu dimensi di mana benda 2 adalah target dan benda 1 adalah proyektil yang datang, maka kekekalan energi dan momentum linear yang dihasilkan, yang menghasilkan kecepatan setelah tumbukan sebagai berikutnya. Ini kecepatan benda 1 akhir dapat kita hitung dengan persamaan sebagai berikut. Hal yang sama juga kita bisa dapatkan kecepatan akhir benda 2 dengan persamaan berikut. Nah, berikut adalah contoh untuk sistem tumbukan elastik satu dimensi. Pada gambar sebelah kiri ini terdapat 3 buah balok, yang mana balok pertama ini bergerak dengan kecepatan V1 menumbuk balok 2, yaitu M2 ini. Nah, ketika benda 1 menumbuk benda 2, benda M2 ini bergerak dan menumbuk benda M3, sehingga benda M3 ini bergerak dengan kecepatan V3F. Nah, di sini diketahui bahwa kecepatan awal dari balok atau benda 1 adalah 10 meter per second, kemudian massa dari benda 3 adalah 6 kg, dan setelah terjadinya tumbukan yang kedua, berarti antara benda 2 dan benda 3, benda 2 ini atau balok 2 ini berhenti bergerak dan benda 3 bergerak dengan kecepatan 5 meter per second. Kita asumsikan bahwa tumbukannya adalah elastik. Kita diminta untuk menghitung berapa massa dari benda atau balok 1 dan balok 2 dan berapa nilai dari kecepatan akhir dari balok atau benda 1. Nah, di sini yang perlu kita cermati adalah ide utamanya karena kita asumsikan tumbukannya elastis, maka energi kinetiknya tetap ya, sehingga kita bisa menghiraukan energi panas, osilasi ataupun energi yang dihasilkan dari suara ya. Nah, karena tidak ada gaya horizontal atau gaya eksternal yang bekerja pada balok, maka kita harus menjaga momentum linear ke arah sumbu X. Jadi karena kita tadi bekerja pada satu dimensi, maka kita dapat asumsikan dia bergerak pada satu
arah sumbu saja. Jadi pada tumbukan yang pertama kita tidak banyak memiliki informasi, ya. Kita tidak tahu massa ataupun kecepatan final dari balok-balok tersebut. Oleh karenanya, kita akan mulai dari tumbukan kedua, ya. Berarti dari balok 2 yang berinteraksi dengan balok 3. Dari sini, dari persamaan yang sudah kita bahas tadi, kita bisa menghitung besarnya nilai massa dari benda 3 dan juga kecepatan dari benda 3, kecepatan dari benda 2 melalui persamaan dari interaksi antara balok 2 dan balok 3. Dari persamaan ini, kita bisa mengetahui massa M2 adalah 6. Dari mana, Pak? Ya, di sini kita lihat bahwa ketika benda 2 menumbuk benda 3, maka benda 2 berhenti. Maka kecepatan akhir dari benda 2 adalah 0, maka di sini V2F-nya ini nilainya 0. Nah, di sini nilai P21-nya masih kita belum ketahui, M2-nya masih belum kita ketahui, dan M3-nya adalah 6 kg. Ingat konsep dari kekekalan momentum tadi, bahwa di sini ruas kiri harus sama dengan ruas kanan. Oleh karenanya, di sini karena ruas kirinya dia bernilai 0, maka ruas kanannya juga harus bernilai 0. Sehingga berapa nilai dari ruas kanan sehingga P2F ruas belah kanan sehingga sama dengan ruas belah kiri, maka di sini dapat kita tuliskan bahwa ruas kanan agar bernilai 0, maka nilai M2 harus sama-sama nilainya 6 kg, ya. Jadi kalau di sini dimasukkan ke persamaan yang sudah ada, 6 kilo dikurangi 6 kilo, ya, per 6 kilo tambah 6 kilo, ini ya, dikalikan dengan V2, maka nilainya akan 0, ya. 0 dibagi berapapun kalikan V2, 0. Nah, di sini kita bisa menghitung juga untuk nilai V2I-nya, ya. Kita sudah tahu nilai V3F, kemudian kita tahu nilai M2 dan M3. Nah, di sini konsepnya sama, ya. Karena hukum kekekalan momentum tadi, maka di sini ruas kiri dan ruas kanan harus sama, ya. Di ruas kiri nilainya adalah 5 meter per second. Di ruas kanan kalau kita masukkan persamaannya 2 kali 6, ya, 12 ditambah 6 tambah 6, 12. Jadi V3F sama dengan V2I. Jadi nilai V2I sama dengan 5 meter per second. Nah, kemudian setelah kita tinjau tumbukan kedua antara benda 2 dan 3, kita dapatkan beberapa informasi yang bermanfaat untuk meninjau tumbukan 1 antara benda 1 dan benda 2. Kita harus cermat dan teliti pada notasi yang digunakan. Kecepatan V2F tepat setelah tumbukan pertama nilainya sama dengan kecepatan V2I, ya, yang besarnya 5 meter per second sebelum tumbukan kedua. Sehingga jika kita masukkan ke persamaan yang ada, maka kita dapatkan nilai dari M1-nya. Nah, setelah M1 ketemu, maka kita bisa menghitung nilai dari V1 final, ya. Nah, nilai V1 finalnya adalah minus 5 meter per second.
Demikian pembahasan kuliah pada pertemuan hari ini. Jika ada hal yang ingin didiskusikan atau ditanyakan, dapat Anda sampaikan melalui forum Kulino kelas Anda masing-masing, sehingga nanti dapat dibantu oleh dosen pengampu mata kuliah fisika di kelas Anda. Sekian untuk kuliah hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.